wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam kesempatan kali ini di dalam season yang keempat. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia nikmat kepada kita pada waktu ini, memberikan kesempatan untuk melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan dan mendapatkan ridho dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah kitab yang tersirat di dalam kitab Bulughul Maram ini yang telah disampaikan oleh pengarang kitab, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kali ini saya akan membahas daripada kata sambutan di dalam kitab ini yang disampaikan langsung oleh pengarang kitab ini, sepatah kata dari beliau sebelum beliau memulai apa yang akan dibahas dalam kitab Bulughul Maram ini. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Setelah kita membaca bismillah, hamdalah, salawat dan salam, maka ini kata ulama amma ba'du disebut bade faslul khitab atau pemisah di antara suatu bahasan dengan bahasan yang lain, seperti halnya di dalam Al-Qur'an dari satu surat ke surat yang lain itu terpisah atau dipisah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam kitab ini dipisahkan dari satu bahasan dengan bahasan yang lain oleh musannif dengan lafaz amma ba'du, dan ini adalah apa yang sudah dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah membaca muqaddimah, beliau itu selalu membaca amma ba'du. Fahadza mukhtasarun yastamilu ala usulil adilati al-hadisiyah lil ahkami syar'iyah. Fahadza, maka kitab ini kitab yang sudah memang oleh musannif terbayang di dalam hatinya sebelum musannif mencurahkan apa yang mau dikaji di dalam kitab ini. Semua materi itu sudah ada dalam hati musannif, sudah hadir, terlintas di dalam hati beliau. Jadi intinya musannif mengatakan hadza, ini kinayah, sesuatu perkara yang sudah ada, terbayang, terlintas di dalam hati beliau. Mukhtasarun, kitab ini adalah kitab mukhtasar. Apa mukhtasar itu? Qalla labduhu wa kasura maknahu. Mukhtasar ini adalah suatu kitab lafadznya ringkas tapi maknanya luas. Artinya sungguh kitab ini ringkas lafadz-lafadznya, tapi kalau kita kaji, kalau kita gali, maknanya itu banyak sekali. Sehingga ulama-ulama yang mensarah kitab ini bukan sedikit, banyak. Di sini saya baca sarah kitab Bulughul Maram yang bernama Kitab Ibanatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Alwi Abbas Al-Maliki dan Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri. Dan masih banyak sarah-sarah kitab Bulughul Maram ini.
Di antaranya ada kitab Subulus Salam. Kemudian ada kitab lagi dari salah kitab Bulughul Maram ini Badrut Tamam, Ifhamul Afham, ada lagi Fathul Alam, masih banyak. Bahkan ada sarah kitab Bulughul Maram ini yang belum dicetak. Saking banyaknya makna yang tersirat di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi musannif mengatakan kitab ini adalah kitab mukhtasar, memang benar. Kitab ini ringkas, kalamnya ringkas perkataannya, tapi maknanya begitu luas, seluas samudra yang ada di kita. Yastamilu ala usulil adilah. Yang kitab musannif ini, yang ringkas ini akan membahas tentang dalil-dalil yang menjadi pokok, yang menjadi asal lil ahkami syariah untuk hukum-hukum syara. Tapi al-hadisiyah, dalil ini berdasarkan hadis Rasul. Seperti di mana kita tahu bahwa sholat ini wajib. Oh, itu diambil dari hadis Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dari mana kita tahu bahwa air suci ini seperti ini modelnya? Dari mana kita tahu bahwa air laut itu hukumnya suci? Bisa untuk kita dipakai wudhu, bisa dipakai untuk kita mandi junub atau mandi adus. Dari mana? Dari hadis Nabi. Nah, ini. Jadi insya Allah ke depannya kita akan membahas tentang asal-asal dalil yang bentuknya hadis, yang itu untuk menjadi dalil asal bagi hukum-hukum syara. Itu ya. Apa itu dalil? Dalil itu menurut bahasa adalah al-mursyid. Mursyid itu sesuatu yang memberikan petunjuk ilal matlub terhadap yang dimaksud. Seperti halnya kita sering menemukan di jalan-jalan ada pelang ya. Pelang rumah sakit, pelang ada pesantren, pelang sekolah, itu bisa dikatakan dalil. Kenapa? Karena al-mursyid ilal matlub. Itu menunjukkan apa yang kita tuju, apa yang kita cari. Kita mau cari sekolah, pasti kan kita lihat pelangnya, oh ini sekolah. Kita mau cari rumah sakit, kita lihat pelang, oh ini rumah sakit. Itu maka kata dalil itu adalah menurut bahasa adalah al-mursyid ilal matlub. Sesuatu perkara yang memberikan petunjuk apa yang kita cari. Wa indal usuliyin, adapun kata dalil menurut ulama usul fikih adalah mayumkinu atawasulu bin nadri sahih fila matlubin khobari. Sesuatu perkara yang akan menyampaikan adanya pemikiran suatu yang sahih terhadap apa yang dimaksud dengan khobar. Ya. Dan dalil ini ada 4. Ada dalil kitab, dalil sunnah, dalil ijma, dan dalil qiyas. Itu semua adalah dalil. Jadi dalil itu ada 4. Pertama ada dalil Quran, dalil hadis, dalil ijma, dan dalil qiyas. Harartuhu tahriron balighan. Yang mana kitab saya ini, kata beliau, kitab Bulughul Maram ini sudah saya bersihkan. Tahriron balighan, dengan sebenar-benarnya bersih. Artinya kitab ini benar-benar disajikan dengan sesempurna mungkin. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang sudah disajikan oleh pengarang kitab ini, dengan sajian yang sempurna, kita semua dapat memahami, dapat mengamalkan isi daripada kitab ini. Apa tujuannya? Liyasiro man yahfazuhu baina akronihi nabighan. Supaya bagi para orang yang mengkaji dan menghafal kitab ini, di antara para pembaca, para pengkaji, para penghafal,
nabighan, ini betul-betul bisa menjadi kitab yang kitab yang disenangi, menjadi kitab yang digemari, ya. Ketika kita mengkajinya, benar-benar kitab ini kitab yang saya cari. Ketika orang menghafalnya juga, kitab ini enak dihafal. Ketika kita membaca kitab ini, kitab ini begitu luar biasa. Itulah makanya kata musannif, kitab ini saya bersihkan dengan betul-betul bersih, saya sajikan dengan sajian yang sempurna, agar kitab ini menjadi kitab yang digemari, disenangi oleh para pembacanya, oleh para pengkajinya, dan oleh para penghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Wa yasta'inu bihi at-talibu al-mubtadi'u. Dan kitab ini bisa dipelajari juga oleh para pemula. Seperti kita, para pemula. Jadi kita ini adalah orang-orang yang baru mengkaji. Orang-orang yang pengetahuannya baru tahu. Ternyata ilmu hadis seperti ini. Ternyata ilmu fikih seperti inilah tingkatan kita mubtadi. Orang-orang yang pemula di dalam belajar. Wala yastagni anhu al-muntahi. Dan kitab ini juga tidak bisa disepelekan oleh orang-orang yang sudah ilmunya tinggi. Artinya, ke kalangan yang pemula masuk, di kalangan yang sudah bisa mengaji juga masuk. Waqad bayantu akbaquli hadisin, dan saya juga memberikan penjelasan. Setelah setiap hadis yang terdapat dalam kitab ini, siapakah orang yang menjadi perawi hadis ini? Siapakah orang yang mengeluarkan hadis ini? Yaitu ilirodati nasil umat. Tujuannya adalah tiada lain supaya umat tahu bahwa hadis ini adalah perawinya beliau. Hadis ini riwayat si anu. Hadis ini dikeluarkan oleh rawi yang anu. Nah, jadi intinya supaya tahu, kata Ustaz. Makanya saya berikan penjelasan setiap setelah satu hadis, siapa yang meriwayatkannya, siapa yang mengeluarkan ilmu hadis tersebut. Fal muradu bisab'ah, adapun ketika musonif hadzal kitab, pengarang kitab ini di depan nanti dalam pembahasannya mengatakan ada rawi sab'ah atau rawi yang 7. Siapa rawi yang 7 ini? Adalah beliau Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Itulah yang dimaksud oleh beliau ketika musannif hadzal kitab mengatakan di dalam hadisnya bahwa hadis ini adalah riwayat rawi yang 7. Maka rawi yang 7 itu adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Wabisita ma'ada Ahmad. Nah, di depan ketika beliau mengatakan ada rawi 6 atau rawi yang 6, maka yang dimaksud ma'ada Ahmad. Ya, selain daripada Imam Ahmad. Berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Itu rawi yang 6. Jadi Imam Ahmad dikecualikan. Tidak termasuk rawi yang 6. Wabil khamsah ma'adal Bukhari wa Muslim. Dan ketika musannif di depan mengatakan ada rawi yang 5, maka itu di luar daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti kalau rawi 5 itu Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Itu rawi yang 5. Yang dimaksud rawi yang 5 itu. Ada lagi kalau ketika musannif di depan mengatakan waqad aqulu al-arba'ah wa Ahmad. Dan terkadang saya mengatakan ada istilah rawahul arba'ah wa Ahmad. Diriwayatkan oleh rawi yang 4 dan Imam Ahmad. Berarti rawi yang 5 tadi. Cuma bahasanya kalau tadi rawahul khamsah, riwayat rawi yang 5 yang dimaksud itu aja. Cuma beda bahasa.
Kadang musannif mengatakan rawahul arba'ah wa Ahmad. Riwayat hadis ini adalah diriwayatkan oleh rawi yang 4 ditambah Imam Ahmad berarti 5. Berarti sama. Perawinya adalah perawi hadis yang 5. Wabil arba'ati, dan ketika musannif mengatakan di sana atau di depan ada rawi hadis yang 4, maka yang dimaksud rawi hadis yang 4 ini adalah ma'ada salasa al-uwal. Yang dimaksud rawi yang 4 itu selain daripada rawi yang 3 yang terdahulu. Mana? Yaitu di luar daripada Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, di luar daripada Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Maka rawi yang 4 adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Itu rawi 4. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Wabi salasati ma'adahum, dan yang dimaksud rawi yang 3 itu ma'adahum selain daripada rawi yang 3 lainnya. Mana? Selain daripada rawi Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Majah. Berarti yang dimaksud rawi 3 adalah Abu Daud, Tirmizi, dan Imam Nasai. Gitu. Wabil mutafaq alaih al-Bukhari, dan yang dimaksud dengan rawi mutafaq alaih di depan nanti ketika musannif rawahul mutafaq alaih, hadis ini diriwayatkan oleh rawi mutafaq alaih. Siapa rawi mutafaq alaih ini? Adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Malah waqad la adzkuru ma'ahuma ghairuhuma. Malah ketika musannif di depan, kadang beliau tidak menyebutkan selain daripada rawi mutafaq alaih, lain daripada rawi yang 2. Wa ma'ada dzalik fa huwa mubayyan, dan rawi di luar daripada yang 2 tadi itu sangat jelas. Ya, ada rawi khamsah, ada rawi sitah, ada rawi salasah, itu rawi di luar daripada Bukhari dan Muslim. Wa sammaituhu bulughul maram min adillatil ahkam. Dan saya menamakan kitab saya ini dengan nama kitab Bulughul Maram. Bulugh itu artinya sampai, al-maram yang dimaksud. Artinya kitab ini akan menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Min adillatil ahkam, dari dalil-dalil hukum. Syara itu ya, yang 5 hukum wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Semua itu akan disampaikan oleh kitab ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Wallahi, dan hanya kepada Allah as'alu saya meminta, alla yaj'ala ma'allamnahu alaina wabala. Meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan apa yang saya ajarkan terhadap ilmu saya, jangan menjadikan suatu akhir yang tidak baik. Artinya, mudah-mudahan ilmu saya jangan berakhir dengan akhir yang tidak baik, su'ul khatimah. Jadi musannif meminta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan, apa yang saya utarakan, apa yang saya sajikan dalam kitab ini, jangan menjadikan suatu perkara yang su'ul khatimah, justru ingin kepada Allah minta supaya menjadi akhir yang husnul khatimah. Maka musannif meminta kepada Allah ingin supaya kitab ini menjadi perkara yang husnul khatimah. Wa yarzuqana al-amala bima yardihi subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita bisa mengamalkan isi daripada kitab ini dengan perkara yang Allah ridhoi. Itulah ya doa daripada musannif pengarang kitab ini, mudah-mudahan dapat
kita pelajari, dapat kita pahami apa yang sudah dikatakan oleh beliau dalam sambutannya ini. Amin amin ya robbal alamin. Maka kita alhamdulillah sudah selesai mengkaji daripada sekelumit dari sambutan kitab ini yang langsung disampaikan oleh musannif hadzal kitab, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Dan insya Allah nanti kita akan sambung pengajian yang akan datang dengan langsung membahas isi daripada kitab ini, yang insya Allah kitab ini tadi sudah disampaikan akan membahas tentang dalil-dalil hukum syara' yang berdasarkan hadis Nabi. Maka mudah-mudahan pengkajian ke depan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik hidayah, dan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tutup, tidak lupa saya mengajak kepada seluruh para hadirin yang menyaksikan, yang memutar video ini, marilah untuk membantu kami dalam pembangunan majelis dan sarana-sarana ibadah lainnya untuk kepentingan dakwah dan umat. Mudah-mudahan para hadirin sekalian yang mau berdonasi dengan pembangunan majelis kami dan sarana ibadah di pesantren kami ini, silahkan kami tunggu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, semata-mata itu kebodohan saya pribadi, dan apabila ada benarnya semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.